Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kita membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas BMTR atau Global Mediacom Tbk ya. Hari ini tanggal 27 bulan Mei 2024 ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem yang unik ya, sehingga mereka mempunyai cara yang berbeda masing-masing. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah hanya sebagai bahan pertimbangan atau untuk edukasi ya, dan sebagai pembanding. Analisa kita berdasarkan value investing, yaitu mendasarkan kepada angka-angka yang ada dari laporan keuangan yang sudah disarikan untuk dibuat sebuah simpulan ya. Baik, BMTR atau Global Mediacom Tbk ini ya, adalah media yang berbasis konten dan iklan ya, yang dikelola oleh PT Media Nusantara Citra atau MNCN. Saat ini menghasilkan pendapatan bagi perseroan itu sebesar 66% ya. Jadi BMTR ini sejenis induk usaha ya, anak usahanya itu MNCN ya. MNCN-nya ini yang menghasilkan 66% dari penghasilan BMTR ya. Sementara itu media berbasis langganan ya perseroan, yaitu PT MNC Vision Network itu mendapatkan pendapatan perseroan itu 29% ya. Bisnis inti MNCN terdiri dari 4 stasiun FTA, yaitu RCTI, MNC, GTV, dan iNews ya. MNCN merupakan pemilik konten library terbesar di Indonesia ya, lebih dari 300.000 jam konten dan terus meningkat ya, lebih dari 20.000 jam per tahun ya. Seluruh konten tersebut diproduksi oleh perusahaan dalam bentuk in-house ya, yaitu MNC Picture, MNC Animation, Star Hits, MNC Film Indonesia ya. Mereka punya 6 portal berita online, yaitu Okezone, Shindo News, iNews, IDX Channel ya, Celebrities.id, dan Sportstar.id ya. Baik, untuk media digital mereka punya RCTI Plus, multi channel network di YouTube, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya ya. Bisnis mereka juga punya IPTV ya, yaitu TV kabar berlangganan ya. Juga punya itu tadi yang pasca bayar ya, yang prabayar itu Kvision ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga untuk playlist di YouTube ya, itu silakan dicari di deskripsi, sudah tersedia, tinggal diklik sehingga nanti video-video tentang laporan keuangan triwulan 1 di 2024 itu sudah ada semuanya di situ, tinggal dicari dan di scroll emiten apa yang kita mau telaah, sudah ada di situ ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, bahwa perusahaan ini dari segi nilai bukunya baru dihargai 226, artinya 76% lebih murah dari nilai sebenarnya ya. Nilai sebenarnya maksudnya nilai bukunya 76% lebih murah ya. Berarti ini sangat-sangat murah ya. Sangat-sangat murah, sehingga untuk harga bisa berkembang lebih jauh menuju nilai bukunya ini sangat besar rentangnya, sehingga ya istilahnya mau beggar atau multi beggar itu besar kemungkinan ya. Terus kemudian kita mengecek dari segi keuntungan ya. Sekarang dari segi keuntungan, bahwa perusahaan ini dilihat dari maksimal belinya ya, itu 420, sekarang 226, berarti ada diskonnya 46%.
46% diskonnya. Jadi pada saat beli sekarang ini kita dapat keuntungan sekitar 42%. Jadi lebih murah 42% ya. Nah, dari valuasi yang sangat-sangat bagus ini, sangat-sangat murah ini terlihat sangat menggiurkan ya. Oleh karena itu, satu hal lagi untuk mengkonfirmasi apakah murahnya ini betul-betul murah dalam artian bagus, maka kita harus cek dari segi dividen. Nah, dari segi dividen ternyata BMTR ini membagikan dividen itu terakhir 2018. Jadi sebelum Covid itu sudah tidak membagikan dividen ya. Sebelum di 2019 itu tidak membagikan dividen sampai sekarang ya. Oleh karena itu di sini tanpa DPR dan tanpa dividen ya. Oleh karena itu valuasi yang sangat murah ini tadi tidak dibarengi dengan dividen. Oleh karena itu valuasi yang murah ini sangat sulit untuk kita konfirmasi. Kemudian dari segi free cash flow-nya ini 4 triliun ya, 4,3 triliun free cash flow-nya. Kalau diuangkan itu sekitar 264 ya. Berarti ada free cash flow-nya ya, bahwa uangnya ini uang operasional dan ekspansinya uang yang lebih secara operasional dan ekspansi ini tersisa 27% ya, berarti sangat besar dari segi perhitungan kita ya. Dari segi perhitungan kita berarti mereka tidak membutuhkan modal tambahan dari eksternal ya kan, karena di sini uang free cash flow-nya sangat besar ya. Kita simpulkan di sini aman ya, free cash flow-nya aman. Kemudian cuma hutang berbunganya ini 40%, termasuk sudah mulai terbaca ya hutangnya di sini sudah mulai aset lancarnya oke ya, aset lancarnya oke, hutangnya di sini dalam kategori aman, tapi sudah mulai terbaca ada hutang berbunga yang agak besar juga sebenarnya, tapi dalam kategori yang di bawah 1 berarti masih aman. Dan juga total tanggungannya pun termasuk aman ya. Nah, terus sampai di situ dulu sebelum kita lanjut. Ada kabar terbaru ini katanya, cuma perlu konfirmasi lagi, silahkan dicari. Katanya BMTR ini mau melakukan right issue, dalam artian bahwa right issue-nya tanpa hak memesan efek terlebih dahulu kalau tidak salah ya. Nah, jadi yang perlu kita telaah lebih jauh lagi ya, dengan free cash flow yang 27% yang sangat besar, kenapa mesti harus ada corporate action untuk right issue ini tadi ya. Seharusnya ya, dengan current ratio yang besar plus free cash flow yang bagus, seharusnya tidak perlu ada right issue di sini ya. Nah, ini juga mungkin perlu ditelaah lebih jauh bagi kita investor, memperdalam lagi kenapa sampai terjadi seperti itu ya. Dari segi saham yang bisa ditradingkan oleh mereka yang investor di bawah 5%, ini jumlahnya 48%. Nah, kita mau cek dulu kan ini 48% dan saham yang beredar di bursa efek itu 100%. Nah, di sini terjadi, kalau menurut saya pribadi di sini memang pengendali bukan retail, tetapi 48% ini sudah sangat mendekati ya, sudah sangat mendekati kepada pengendalinya retail ya. Ini sangat concern kita di sini ya. Terakhir juga di sini semua saham berada di bursa efek, tentu saja ini sangat kita perhatikan ya. Jadi di sini kalau secara umum saya membuat
resume ya, membuat resume di sini bahwa satu perusahaan ini sangat baik ya, bahkan free cash flow dan current ratio-nya sangat besar, tetapi mereka tidak membagikan dividen. Nah, ini perlu ditelaah lebih jauh satu. Yang kedua, katanya terakhir tadi mereka mau mengadakan right issue, sementara data-data di sini sangat bagus ya. Oleh karena itu ya, saya menyimpulkan ya, ini simpulan saya pribadi saja ya. Simpulan saya pribadi saja, ini Bu artinya bahwa ini hipotesa, berarti ya hipotesanya. Silakan Anda teliti lebih jauh lagi bahwa kalau begitu saya menunggu dividen membaik ya. Ini sangat penting kalau menurut saya. Meski valuasi murah tapi tidak dikonfirmasi oleh dividen, maka saya tentu akan menunggu, karena di sini kita sia-sia menunggu kita ya. Karena apa? Karena investasi itu kan minimal 1 tahun atau lebih, minimal 3 bulan atau lebih kita cek. Cuma proyeksi kita kan lebih dari setahun. Kalau seperti ini tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa selama setahun ya. Nah, oleh karena itu saya akan menunggu dividennya membaik, kemudian juga sambil mengecek corporate action-nya ya. Kemudian karena ini adalah sebuah konglomerasi, silakan dicek juga ya, seperti biasa selalu cek GCG perusahaan ya. Baik, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk seluruh pembahasan kita di triwulan 1 ada di playlist. Silahkan dicek di playlist. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.